yang lagi lihat layar ini, tolong ya, tolong tekan tombol yang ada di bawah sini, yang warna merah, yang ada tulisan subscribe. Tolong ya, karena tangan aku nggak sampai ke bawah. Nih, nggak sampai kan? Tekan, klik, terus ada loncengnya kan? Nah, kalian loncengnya klik juga, bunyikan loncengnya, ya. Tolong ya, makasih ya. Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看我的 YouTube 视频。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，tuh Yo kawan-kawan, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel aku dan selamat datang di video kali ini. Yeay. Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku akan membahas lagi nih tentang, ya sesuai dengan judul dan thumbnail video kali ini adalah fobia hantu. Siapa nih dari kalian yang fobia sama hantu? Maksudnya begitu kalian lihat hantu langsung kayak, aduh, kepala gua pusing, aduh, susah, aduh, mata gua sakit. Siapa yang kayak gitu? Ayo ngaku komen di bawah ya. Nah, jadi kebetulan juga beberapa waktu yang lalu juga ada nih yang komen ke DM ya. Jadi langsung DM ke Instagram aku. Dia tanya, "Ci, gimana sih cara efektif untuk hafalin hanzi yang susah itu?" Jadi banyak banget orang yang menganggap bahwa tulisan Mandarin atau hanzi itu susah gitu. Nah sebenarnya menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, hanzi itu sebenarnya menurut aku nggak gitu susah ya. Maksudnya ya mereka ada tingkatan kesulitannya sendiri. Nah karena menurut aku sesusah apapun tulisan itu, nah itu tuh ada caranya gitu loh, supaya kalian tuh hafal, supaya bisa tulisnya gitu. Jadi ya menurut aku ya seperti itu. Oke, jadi di sini aku akan kasih tahu caranya bagaimana cara mengatasi fobia hanzi bagi kalian nih yang begitu lihat tulisan hanzi langsung terdistract otaknya. Langsung gimana ya? Langsung wah gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Yang nomor satu adalah ini yang bagi kalian yang baru mulai mengenal hanzi gitu ya, baru mengenal Mandarin. Nah itu kalian kuasai dulu hanzi tunggal. Maksudnya itu hanzi yang cuma ada satu. Ya contohnya itu kayak gini. Ya jadi ini adalah pau bacanya, dan dia ini hanya punya ya cuma segini aja gitu loh. Nah jadi kan kalau yang seperti ini kalian akan lebih mudah belajarnya, menghafalnya gitu kan. Ya jadi kalian harus kuasai dulu jenis-jenis hanzi yang seperti ini gitu, yang hanya satu yang mudah-mudah, yang goresannya pun masih sedikit gitu. Kemudian yang kedua adalah kalian itu sebenarnya ada caranya bagaimana maksudnya nggak hafal mati ya, dibilang hafal mati gitu. Aduh gimana nih, aduh gue lupa nih gitu kan. Nah sebenarnya itu ada caranya kawan-kawan. Itu ada namanya radikal. Nah jadi radikal itu seperti ini. Nah radikal itu berfungsi untuk kalian menghafal dan mengelompokkan hanzi gitu, dan menulis hanzi juga tentunya ya. Contohnya seperti ini. Ini bacanya adalah xiao, artinya istirahat. Nah jadi apa sih radikal itu? Nah jadi radikal itu yang ini, yang depan ya gitu. Ini adalah radikal tan ren pang, artinya radikal orang gitu. Radikal orang namanya, radikal satu orang. Jadi apapun hanzi, apapun tulisan yang ada ininya, sebagian besar berhubungan dengan orang gitu. Ada radikalnya, jadi ada pengelompokannya supaya kalian tuh mudah ingat dan cepat hafal gitu ya. Jadi jangan, misalnya kalian nggak tahu nih, aduh ini goresannya susah banget nih, ada ininya gitu. Kalau misalkan kalian udah tahu radikalnya, kalian tuh gampang, xiao itu yang ada radikal orangnya di depan gitu. Kemudian juga contoh selanjutnya adalah yang ini. Nah ini bacanya adalah pao artinya adalah lari. Nah radikalnya adalah yang depan ya, ini adalah radikal kaki gitu. Nah jadi ini adalah hanzi gabungan kan. Nah ini kalian masih ingat gak tadi ini apa? Ya jadi ini adalah pau yang tadi, yang pertama. Nah bunyinya itu mirip kan. Nah jadi kalian tuh tinggal apa ya, tinggal ada perubahan sedikit. Kalau tadi adalah pau gak ada anginnya, ini adalah pau ada anginnya dan nadanya itu beda gitu. Jadi bunyi vokalnya itu tetap sama gitu. Jadi ya itu tadi maksudnya
apa gunanya kalian menguasai Hanzi-Hanzi yang mudah? Ya fungsinya itu untuk ini gitu, untuk Hanzi yang gabungan. Nah gitu. Jadi ini adalah radikal kaki gitu, yang berhubungan sama kaki. Jadi lari itu pakai kaki kan. Nah, jadi seperti itu supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Jadi kalian tuh udah punya gambaran kayak pao, oh yang ada kakinya, atau kalian kalau baca, oh ini ada kakinya, ini pasti berhubungan sama kaki gitu. Radikal itu sangat penting untuk kalian mempermudah kalian dalam menguasai Hanzi gitu. Kemudian yang ketiga adalah ikuti goresannya. Nah, jadi di dalam Mandarin sendiri itu ada tata cara penulisan Hanzi. Itu ada urutannya, goresannya gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini tuh mulainya tuh nggak sembarangan, nggak dari sini atau muter-muter gitu, tapi dari sini dulu. Gini, terus gini, baru terakhirnya adalah ini. Nah, jadi untuk menulisnya juga sebenarnya tuh ada caranya kawan-kawan, supaya kalian tuh nggak bingung ya. Ini tuh ada caranya, semuanya tuh ada caranya. Caranya itu simple, kalian itu cukup menguasai 4 cara ini, kalian udah pasti bisa menulis Hanzi gitu. Jadi yang pertama adalah heng dulu baru shu. Jadi heng itu adalah garis lurus yang seperti ini. Kemudian shu adalah garis lurus ke bawah seperti ini. Ya, jadi rumus yang pertama adalah tulis heng dulu baru shu. Jadi yang mendatar dulu baru yang menurun. Kemudian rumus yang kedua adalah pie dulu baru na. Ya, jadi pie itu seperti ini dan na itu seperti ini. Ya, jadi kalau ada Hanzi yang mengandung 2 goresan ini, kalian harus tulis apa dulu? Tulis pie dulu baru na gitu. Rumus yang ketiga adalah atas dulu baru bawah gitu. Jadi tuh jangan dari bawah naik ke atas, tapi dari atas turun ke bawah gitu. Kemudian kiri dulu baru kanan gitu. Contohnya seperti heng yang tadi, itu tulisnya selalu dari kiri ke kanan. Jadi gak ada Hanzi yang goresannya itu tulisnya dari kanan ke kiri, nggak ada ya gitu. Jadi, supaya kalian nggak salah tulis gitu dan kalian nggak bingung juga. Kemudian dari luar ke dalam. Nah, jadi kalau misalkan kalian tulis satu Hanzi yang ada kotaknya gitu ya, biasanya ini yang ada kotaknya seperti ini ya. Jadi luar dulu, jadi buat luarnya dulu baru dalamnya. Kemudian adalah yang keempat, ingatlah cerita atau perumpamaan dari Hanzi tersebut. Nah, jadi Hanzi itu ada cara mengingatnya nih kawan-kawan. Jadi cara mengingatnya itu cukup unik ya. Jadi dia tuh ada ceritanya. Contohnya seperti Hanzi yang ini, Xiao istirahat. Nah, kalau kita pecah, ini adalah radikal orang dan ini adalah mu kayu. Nah, jadi ceritanya adalah ada orang yang bersandar di pohon, di kayu. Nah, biasanya orang zaman dulu itu kalau istirahat habis capek gitu kan, istirahatnya kan pasti di pohon gini, kayak gini gitu kan. Jadi ini pohon dan ini adalah orangnya. Nah, jadilah huruf ini, jadilah huruf xiao gitu. Nah, itulah perumpamaan yang kalian harus ingat supaya kalian tuh gak lupa gitu. Menarik banget kan, ada ceritanya juga. Oke, kemudian yang terakhir adalah menghafal dan pengulangan adalah kunci keberhasilan kalian. Wow. Jadi balik lagi ke pengulangan. Jadi kalian tuh harus hafal Hanzi-Hanzi ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, pokoknya Hanzi apapun itu yang kalian sudah pelajari gitu ya, kalian hafal, kemudian kalian coba tuliskan sendiri berulang-ulang kali sesuai dengan kemampuan mengingat kalian. Misalkan kalian tuh udah bisa ingat sampai 3 kali tulis, oh ya udah berarti kalian cukup 3 kali tulis. Atau kalau misalkan kalian 8 kali tulis baru bisa ingat, ya udah berarti kalian harus tulis sampai 8 kali. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya cara mengingatnya. Nah, ini tergantung pribadi masing-masing aja gitu. Yang penting kalian tuh harus sering mengulang gitu. Oke, kawan-kawan, jadi seperti itu tips-tips cara efektif untuk mengatasi fobia Hanzi. Jadi semoga setelah kalian nonton video ini gak ada lagi yang namanya fobia sama Hanzi ya. Karena Hanzi itu baik kok, Hanzi itu gak akan gigit kalian. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, 加油！